Di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Demo tolak Inpres nomor 1 2025 di kantor DPD Maluku berlangsung ricuh. Pendemo dipukul mundur. Aksi unjuk rasa menolak instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 di kantor DPRD Maluku berlangsung ricuh pada Jumat 20 Februari 2025 siang. Kericuhan terjadi saat masa aksi berusaha menerobos masuk ke dalam kantor DPRD. Namun barikade aparat keamanan tak bisa ditembus, saling dorong pun tak terelakkan. Tak berapa lama pendemo dipukul mundur hingga ada yang terjatuh dari tangga depan gedung rakyat itu. Koordinator aksi Arsan Rumbaru kepada tribunambon.com mengaku ada salah seorang masa aksi yang mengalami tindak kekerasan. Lanjut dijelaskannya terkait aksi tersebut, efisiensi anggaran memperburuk kondisi bangsa karena berpotensi mengurangi pendanaan untuk sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak pekerja juga terancam kehilangan pekerjaan. Tribuners, nelayan asal Somulaki yang dilaporkan hilang saat mencari gurita ditemukan selamat. Franciscus Kuai, 48 tahun, seorang nelayan asal kota Somulaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sempat dikhawatirkan hilang saat mencari gurita di perairan Desa Olilit berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada Rabu 19 Februari 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa mengungkapkan Franciscus pergi melaut mencari gurita pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Namun hingga menjelang malam ia tak kunjung kembali ke rumah, membuat pihak keluarga khawatir dan melaporkan kejadian tersebut ke Posar Somulaki pada pukul 17:40 waktu Indonesia Timur. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 2 jam, Franciscus akhirnya ditemukan oleh nelayan setempat dalam keadaan selamat dan tak jauh dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dan membawanya pulang ke kediamannya. Dalam operasi pencarian dan pertolongan ini, Posar Somulaki mengerahkan 1 unit RIP dan 1 unit rescue car tipe 2. Selain itu, keluarga korban juga turut membantu dalam pencarian. Adapun kondisi cuaca saat operasi SAR berlangsung dilaporkan hujan ringan dengan angin bertiup dari arah barat laut. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Operasi SAR kondisi membahayakan manusia. 1 orang hilang saat pergi mencari gurita di perairan Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 17:40 waktu Indonesia Timur, terima info dan waktu kejadian tanggal 19 Februari pukul 08:00 waktu Indonesia Timur, jarak kurang lebih 2,24 km dari Posar Somulaki arah barat laut. Aksi yang dilakukan pada pukul 18:00 WIT, tim rescue Posar Somulaki beserta potensi SAR diberangkatkan menuju ke LKK. Selanjutnya pada pukul 20:20 waktu Indonesia Timur, terima info dari Korpos Somulaki bahwa korban atas nama Franciscus Kuai telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat dengan jarak 3,58 nautical mile arah selatan dari LKK dan dievakuasi ke rumah korban. Itu kan gelap, loh. Ini kan kalau gelap itu udah menjina. Oke.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyoroti kerja Satgas Makan Bergizi Gratis. Talainela mempertanyakan SOP-nya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyoroti sistem kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Seram Raya Al-Aziz. Program Makanan Bergizi Gratis MBG yang telah berlangsung sejak Senin 17 Februari lalu itu mendapat komentar dari Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah, Dina Tawainela, yang menegaskan bahwa hal seperti itu mestinya dilampirkan dalam SOP. Kemudian yang menyiapkan bahan pokok itu harus dari BUMDes setempat. Ia juga menyinggung perihal sistem pembayaran ke mitra, apakah secara langsung atau ada mekanisme lainnya. Intinya, sambung Tawainela, pihak SPPG tidak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Makanannya bagaimana? Enak? Suka kasing? Apakah sebelumnya sudah mendapat arahan dari kementerian atau dari bupati untuk mengawal pelaksanaan itu? Baik, terima kasih. Yang pertama kita mau sampaikan bahwa kehadiran di sini atas perintah Ibu Kepala Dinas tentunya karena memperoleh arahan langsung dari Pak Bupati berkaitan dengan pelaksanaan makan bergizi yang sudah dilakukan dari kemarin tanggal 17 sampai hari ini. Tentunya respon pemerintah daerah yang dilangsung oleh Dinas Ketahanan Pangan itu tetap mendukung program ini merupakan program prioritas dan program unggulan yang dari Presiden Prabowo. Demikian tetap kami kawal, tetapi mekanisme yang dilaksanakan oleh Kepala PPG dalam kaitannya dengan penyediaan makan gratis dari kemarin sampai hari ini kurang pas ya. Karena memang yang pertama ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan setelah kami berkonfirmasi dengan Kepala SPPG Ilham Mawani. Itu kami mempertanyakan identitas sebagai ditetapkan sebagai Kepala SPPG yang diberikan melalui surat tugas. Nah, kami mempertanyakan awal dari ditetapkan sebagai penyedia gizi karena rekrutmen manajemen merekrutmen itu tidak gampang, dan ternyata setelah kami respon itu dia menyampaikan bahwa dia melalui tes, dan kemudian setelah tes itu dia diakomodir dengan tes dan dia diikut kesertakan dalam training di Bandung kurang lebih 4 bulan. Hasil training itu yang mestinya kami dari setelah kami berkonfirmasi mestinya dia harus mendalami hasil training, karena yang dia lampirkan kepada kami setelah kami audiens dengan dia itu dia cuma melampirkan surat tugas. Dalam surat tugas itu ada 4 poin yang dia diberikan tanggung jawab. Mestinya dia harus punya SOP untuk menerjemahkan tugas itu. Yang pertama, dia harus punya, yang pertama dia harus melaporkan ke Kita beralih ke berita selanjutnya, minta usut kasus dugaan tipikor Ohoy Wat Kidat. Sekelompok warga menyambangi Polres Maluku Tenggara. Sekelompok warga dari Ohoy Wat Kidat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Barat, menyambangi Kepolisian Resor Maluku Tenggara pada Rabu 19 Februari 2025. Sekelompok warga yang terdiri atas perangkat Ohoy dan pemusyawaratan Ohoy Soa dan masyarakat itu meminta polisi agar segera mengusut kasus dugaan korupsi dana desa Wat Kidat.
Pelapor yang juga adalah anggota BPOS Ohewat Kidat Abdurrahman Divinubut mengaku dalam minggu ini pihaknya sudah 2 kali menyambangi Polres Malra dan baru kali ini dapat bertemu langsung untuk menyampaikan keluhan ke polisi. Sementara itu Sulaiman Fakubun yang juga adalah perangkat Ohewat Kidat meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendukung proses hukum di Polres Malra. Sebagai informasi, Inspektorat Maluku Tenggara telah menyerahkan dokumen hasil audit investigasi terkait laporan masyarakat kepada Polres Maluku Tenggara. Masalah kasus korupsi, ya, kasus korupsi penyalahgunaan dana desa. Terus BLT harus ditambah dengan gaji-gaji angka dan lain. Ditambah lagi dengan pajak. Sejak tahun berapa? Dan untuk saya, harapan besar dari saya salah satu pelapor kepada Ibu Bupati dan kepolisian agar kasus ini segera diselesaikan. Harapan besar dari saya untuk pemerintah daerah. Beredar isu pelantikan Kepala Ohoi masa ngamuk di kantor Bupati Maluku Tenggara. Puluhan warga dari beberapa Ohoi mengamuk di pelataran kantor Bupati Maluku Tenggara pada Rabu 19 Februari 2025. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, aksi tersebut dipicu isu pelantikan Kepala Ohoi yang akan dilakukan PJ Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai di penghujung masa jabatannya. Masa pun meneriaki penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai. Aksi tersebut berlangsung sekitar 20 menit dan cukup menyedot perhatian pegawai di kantor Bupati. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (PMD PPAKC) Rahayaan saat menemui masa aksi menegaskan tidak ada pelantikan Kepala Ohoi manapun hari ini. Setelah mendapatkan penjelasan, masa aksi lantas bersalaman dengan Kadis dan dengan tertib kembali duduk di pelataran kantor Bupati. 6 tahun di Pusu, 6 tahun di Puskesmas, 8 tahun di Dinas Kesehatan, 9 tahun lebih. Dan ke Spampol 5 tahun saya mengakhiri saya karir kerja. Nurjana Yunus pindah tugas ke provinsi. Philip Lodewijk Rahantokna ditunjuk sebagai PLT Sekda Maluku Tenggara. Serah terima PLT Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Maluku Tenggara Nurjana Yunus kepada Philip Lodewijk Rahantokna resmi digelar hari ini Rabu 19 Februari 2025. Serah terima jabatan PLT Sekda Maluku Tenggara itu dipimpin langsung penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai bertempat di Aula Kantor Bupati Jalan Abraham Kudubur. Pergantian PLT Sekda dilakukan karena pemangku jabatan sebelumnya yaitu Nurjana Yunus pindah ke Provinsi Maluku guna pengembangan karir. Jabatan PLT Sekda saat ini dipercayakan kepada Philip Lodewijk Rahantokna yang juga merupakan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai mengucapkan banyak terima kasih terhadap pengabdian dari Nurjana Yunus selaku mantan PLT Sekda. Menurutnya, Nurjana Yunus semenjak menjadi PLT Sekda jarang keluar daerah. Beliau lebih memilih tinggal dan mengurus hal substansial di daerah ini. Dan ini menandakan dia lebih mencintai Maluku Tenggara. Sementara itu, Huai juga menuturkan semenjak 3 bulan 20 hari telah menilai Rahantokna layak menduduki jabatan PLT Sekda Malra. Dikatakan Rahantokna mempunyai kematangan dan kemampuan menurut analisanya selama bertugas di sini.
Sekedar informasi, Nurjana Yunus menjabat PLT Sekda Maluku Tenggara selama 2 bulan 19 hari. Cara serah terima diikuti oleh pimpinan OPD dan para camat di lingkup Pemkab Maluku Tenggara. Ayo bang. Jadi saya mengatakan tidak lagi pada pengenalan diri saya kepada orang. Jadi pada pemahaman saya, tapi juga lebih pada Jelang Ramadan, pemerintah Kota Tua memastikan ketersediaan kebutuhan pokok aman. Stok bahan pokok di Kota Tual, Provinsi Maluku dipastikan aman menjelang Ramadan 2025. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, Darnawati Amir, saat diwawancarai tribunambon.com di ruang kerjanya pada Selasa 18 Februari. Menurut Darnawati, berdasarkan informasi dari Bulog, beras bisa bertahan hingga 3 bulan ke depan. Sementara untuk produksi telur ayam lokal memadai, bahkan lebih dan bisa didistribusikan di Kabupaten Maluku Tenggara ataupun di Kepulauan Aru. Sementara itu, Darnawati mengatakan untuk daging ayam beku dan segar juga mencukupi selama bulan Ramadan. Demikian pula dengan daging sapi walaupun tidak terlalu banyak yang mengkonsumsi. Ramadan, insya Allah kita akan masuk di 1 Maret 2025. Tentunya ketersediaan kebutuhan pokok adalah hal yang urgen bagi masyarakat karena kebutuhan kita akan meningkat bisa sampai 20-30% kebutuhan dari kebutuhan rumah tangga biasa. Sehingga untuk menghadapi hari besar keagamaan ini, Ramadan, pemerintah Kota Tual sudah menyiapkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran karena kebutuhan kita banyak dari luar, sehingga transportasi ini menjadi hal yang urgen untuk disiapkan, dipastikan bahwa tidak ada hambatan di setiap jalur transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok tersebut. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi kalau dari pihak Tanto, kalau ada di setiap akhir bulan pelayaran Tanto itu akan ada rute yang Tual Surabaya langsung. Jadi kalau selama ini ada Tual kemudian ke Merauke Timika, ini sudah langsung ke Surabaya, sehingga kebutuhan pokok muatan Bali, misalnya kebutuhan komoditi hasil perkebunan, misalnya pala, cengkeh, rumput laut dan lain sebagainya, perikanan itu sudah bisa diangkut tanpa butuh waktu yang lama, dan tentunya ini harganya akan lebih mudah, dan ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita karena biaya konsumennya akan lebih murah. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 Februari 2025. Kami juga mengucapkan selamat atas dilantiknya 11 kepala daerah di Maluku yang baru saja dilantik di Jakarta. Semoga amanah dalam mengemban tugas
dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sehingga Maluku bisa semakin maju, masyarakat juga semakin sejahtera. Demikian Tribunal, saya Tanita Patesina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amateo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.